Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Widya sama Ibu Ani? Benar. Perkenalkan ya, saya Sinta Rosida dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempromosikan kesehatan tentang penggunaan air bersih. Nah, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui belum bagaimana sih penggunaan air bersih, syarat-syarat air bersih? Belum. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, langsung saja ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian air, syarat-syarat air bersih, manfaat air bersih, cara menjaga kualitas air bersih, dan cara menghemat air bersih. Nah, untuk yang pertama pengertian air. Di antara perilaku hidup bersih dan sehat adalah menggunakan air bersih. Keberadaan air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, salah satu indikator hidup bersih dan sehat adalah jika seseorang dapat dan menggunakan air bersih. Air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya. Agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit, air adalah salah satu elemen utama di bumi yang menjadi bagian tidak terpisahkan bagi seluruh manusia. Makhluk hidup tidak dapat hidup jika tidak ada air, sehingga air sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Air dalam tubuh manusia sangat berfungsi untuk mengisi cairan dalam tubuh dengan meminum air. Selain untuk penghilang rasa haus dan manfaat utama lainnya, air untuk tubuh, air juga memiliki manfaat lain yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Nah, untuk selanjutnya, salah satu bentuk perilaku hidup bersih dan sehat atau bisa disingkat HBS adalah dengan menggunakan air bersih sehari-hari karena kualitas air dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Air yang kita gunakan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan lain-lain harus dalam keadaan bersih sehingga kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan karena kualitas air buruk. Dengan menggunakan air bersih, kita dapat terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, sehingga keracunan. Untuk itu, wajib bagi seluruh anggota keluarga dalam menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungannya. Untuk selanjutnya, syarat-syarat air bersih. Yang pertama, air tidak berwarna, harus bening atau jernih. Air tidak keruh, harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, asam, tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia yang beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, bau busuk, atau bau belerang. Nah, selanjutnya manfaat air bersih. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan terlindungi. Nah, selanjutnya menjaga kualitas air bersih. Yang pertama, pisahkan jarak antara sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter. Yang kedua, sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar. Yang ketiga, sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Yang keempat, lantai sumur sebaiknya kedap air atau diplester dan tidak retak. Bibir sumur dan dinding sumur harus diplester dan sumur ditutup. Yang kelima, ember penampung air dilengkapi dengan penutup dan gayung bertangkai dijaga kebersihannya. Yang keenam, air harus dijaga kebersihannya dengan tidak ada genangan air di sekitar sumber air dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air, tidak ada kotoran, tidak ada lumut pada lantai atau dinding sumur. Nah, untuk selanjutnya cara menghemat air bersih. Yang pertama, bisa berhenti menggunakan botol plastik. Selama ini, menggunakan botol plastik secara tidak sadar telah merusak pasokan air bersih dari alam. Hal yang mengganggu dari botol plastik adalah ketika botol sudah menjadi sampah. Botol plastik adalah benda yang sulit terurai bahkan akan bertahan ribuan tahun di tanah.
Jika sampah plastik tidak bisa dimusnahkan dengan mudah oleh mikroba di tanah, otomatis akan mencemari kandungan air tanah yang kita butuhkan untuk hidup. Nah, yang kedua, menjalankan prinsip Rosewater. Rosewater adalah salah satu cara menghemat penggunaan air dalam keseharian. Contohnya yaitu dari menggunakan air kembali adalah tidak membuang air bekas cucian sayur atau buah. Nah, air tersebut bisa digunakan untuk menyiram tanaman di rumah. Menyiram lantai, tidak perlu juga menggunakan air bersih. Misalkan telah selesai mengepel rumah, cukup siramkan air bekas mengepel itu ke lantai teras rumah. Juga untuk mencuci kendaraan, jika pada tahapan membasahinya saja dapat menggunakan air bekas. Nah, penggunaan Rosewater sebagai cara penghemat air ini mesti dipilah-pilah, tidak mungkin menggunakan air bekas untuk minum. Penggunaan Rosewater ini hanya untuk berbagai keperluan yang tidak ada hubungannya dengan air untuk dikonsumsi. Nah, yang ketiga, pemanfaatan mesin dan selang bertekanan untuk pencucian kendaraan. Penghematan air berikutnya yang dapat membantu menyelamatkan lingkungan adalah menggunakan mesin dan selang bertekanan. Saat mencuci kendaraan, tentu ingin hasil pencuciannya yang maksimal. Hal ini akan membutuhkan lebih banyak air jika mesin dan selang tidak memiliki tekanan. Lain hal jika kedua alat tersebut sudah dilengkapi dengan tekanan, otomatis pencucian airnya akan mudah menyebar ke segala penjuru. Bukan hanya dapat menghemat air, namun juga dapat mengangkat berbagai kotoran jika keran tempat cucian mobil menggunakan mesin dan selang itu. Nah, yang keempat, menggunakan point of use untuk memanaskan air. Benda ini dipergunakan untuk menghangatkan air alih-alih menghangatkan air dengan cara memasaknya. Lebih baik mempertimbangkan alat ini. Jika memanaskan air dengan cara memasak, otomatis volume air akan sedikit berkurang karena sebagian air menjadi uap. Nah, sedikit demi sedikit, jika banyak orang seluruh Indonesia melakukannya, otomatis pasokan air bersih berkurang. Kita bisa memulainya sendiri dari rumah bersama keluarga. Yang kelima, memanfaatkan filter air. Filter atau saringan air bersih juga bisa menjadi salah satu cara menghemat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manfaat yang akan didapatkan dengan menggunakan filter di luar penghematan air. Juga bisa melakukan penghematan ekonomi dengan berhenti membeli galon. Jika biasanya anggota keluarga minum dari air galon yang dibeli sekian ribu rupiah, adanya filter bisa membuat keluarga ibu minum air keran. Filter yang dipasang akan menyaring berbagai elemen yang membuat air tidak higienis. Bisa juga memanfaatkan air filter untuk memasak selain untuk minum. Nah, yang keenam, menggunakan keran aerator. Keran aerator adalah cara menghemat pemakaian air PDAM lain yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aerator pada keran akan mengeluarkan lebih banyak gelembung oksigen sehingga mengurangi volume air keluar. Bukan hanya hemat, namun juga lebih sehat untuk keluarga ibu. Contoh penggunaan keran aerob adalah pasokan air ke dalam akuarium. Akan melihat di bagian tertentu ada gelembung-gelembung air. Gelembung itu menandakan masuknya oksigen ke dalam air dan memiliki peranan penting untuk membantu ikan-ikan di dalam bernapas. Nah, yang ketujuh, efisiensi air saat menggosok gigi. Hampir banyak orang tidak sadar bahwa salah satu aksi membuang-buang air adalah ketika menggosok gigi. Durasi yang dianggap sebentar saat menggosok gigi tak pelak membuat kita abai untuk mematikan keran. Padahal 1 detik 2 detik air yang mengalir sama dengan pemborosan. Gunakan keran ketika membasahi mulut, matikan dan menyalakan saat membasuh. Nah, yang kedelapan, efisiensi air saat mandi. Seperti tindakan cara menghemat air PDAM dengan efisiensi saat menggosok gigi, demikian juga ketika kita mandi, tidak perlu berlebihan membasahi tubuh sebelum mengaplikasikan sabun dan sampo. Jika tubuh merasa telah cukup air, sebaiknya gayung diletakkan dan kembali digunakan untuk membasuh. Berbijaksanalah dalam menghemat air saat mandi. Saat mandi juga akan berdampak baik ketika air bersih sedang sulit. Bukan hal baru ketika kemarau panjang tiba, pasokan air bersih dari PDAM kerap mengalami kendala. Jika sudah terbiasa menghemat air, hal itu bisa dapat dilalui dengan mudah. Nah, untuk yang 9, segera memperbaiki kebocoran. Hal lainnya yang juga dianggap sepele namun berpengaruh besar adalah memperbaiki saluran air yang bocor. Besar atau kecil kebocoran dari saluran air sama-sama membuang air yang bisa dimanfaatkan lebih baik.
Nah, ibu juga akan dikenakan biaya lebih mahal jika kerusakan dibiarkan. Pasalnya, apabila saluran air bocor, pasokan air ke bak mandi tidak maksimal. Padahal PDAM telah akan menghitung aliran air semaksimal menggunakan sesuai dengan debit air yang keluar. Jadi jangan menunggu nanti untuk memperbaiki kebocorannya. Nah, untuk yang ke-10, mematikan keran air. Hal sederhana lainnya yang dapat dilakukan untuk cara menghemat air PDAM adalah mematikan keran saat tidak dibutuhkan. Misal ketika mencuci piring, keran bisa dimatikan ketika ibu sedang menyabuni piring-piring tersebut. Nah, bisa dinyalakan kembali saat hendak membilas. Begitu seterusnya. Keran bak air mandi juga harus diperhatikan. Apabila tujuannya untuk memenuhi bak mandi dengan air, maka bisa langsung mematikannya saat bak penuh. Tidak sedikit orang yang lupa mematikan keran air sehingga air terus mengalir hingga melebihi daya tampung bak mandi. Nah, untuk yang ke-11, mengawasi penggunaan air. Tindakan mengawasi penggunaan air ini bisa diaplikasikan oleh pemilik usaha atau kontrakan. Bukan karena orang lain yang menggunakan air, jadi tidak bisa mengontrol penghematan air. Nah, ibu tetap bisa mengontrol penggunaan air dengan memberi waktu mesin air menyala di jam-jam tertentu. Hal seperti ini bukan hanya memiliki tujuan mulia untuk menyelamatkan lingkungan, namun juga menekan biaya tagihan. Nah, untuk yang ke-12, menggunakan air untuk menyiram tanaman secukupnya. Memiliki tanaman di rumah adalah salah satu upaya menyelamatkan alam dari global warming. Namun, jangan sampai penyelamatan ini mengakibatkan penyelamatan lingkungan yang lainnya. Misalnya ketika keluarga ibu bisa menggunakan air seminimal mungkin, namun malah boros digunakan. Misalnya untuk kasus penyiraman tanaman ini dapat menggunakan prinsip rose water atau mendaur ulang air. Kebutuhan akan air adalah hal mutlak. Meskipun kini air bersih harus dibeli, namun hal itu bukan masalah selama mendatangkan kebaikan untuk keluarga ibu. Terlebih sekarang sudah bisa memeriksa tagihan PDAM dibebas bayar kapan saja, sembari menerapkan tindakan menghemat air. Nah, ibu, sekian promosinya. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu enggak? Ada. Baik. Bagaimana kalau kita meminum air keran tanpa difilter? Apakah itu membahayakan tubuh kita atau bagaimana? Terima kasih. Oh iya. Nah, untuk minum air kerannya langsung itu tentu saja bakalan membahayakan bagi tubuh kita. Soalnya kan air itu kan mentah. Terkecuali kalau misalkan kita memasaknya terlebih dahulu, otomatis kan kita tidak tahu di air itu apakah ada bakteri atau tidaknya. Jika dimasaknya dahulu, pasti kan itu akan dengan suhunya yang tinggi, pasti otomatis bakteri tersebut akan mati. Nah, jadi selain itu juga bisa memfilterkan air atau penyaringan. Nah, biar si kotoran-kotoran pada airnya tersebut bisa tersaring. Nah, dapat membahayakannya itu seperti diare. Nah, salah satunya seperti itu. Bagaimana Ibu, dapat dipahami tidak? Dapat, terima kasih. Dapat. Nah, Ibu, sebelum saya akhiri, ini ada brosur ya Bu ya. Nah, ini Ibu nanti bisa dibaca. Di sini sudah tertera ada pengertian, syarat-syarat yang sudah tadi saya jelaskan. Ya, baik, kalau begitu cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.